Halo guys, nama saya Rio Octavianus. Saya dari jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makanan Nusantara di Jawa Barat, yaitu di suku Sunda. Yang saya ambil adalah makanan sayur asem. Jadi di sini sayur asem menggunakan banyak macam sayuran dan rempah-rempah yang ada. Jadi sayur-sayuran yang dipakai itu ialah jagung, kacang panjang, melinjo, daun melinjo, buah melinjonya, nangka muda, asam jawa, terus air asam jawa, gula pasir, garam, terus dan memakai bumbu halus yaitu cabai merah, bawang putih, dan juga lengkuas, kemiri, dan kacang tanah kupas. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran bumbu dan rempah asam Jawa. Asam Jawa itu berasal dari savana Afrika Timur. Dia itu sangat liar untuk ditemukan dan juga hidupnya di daerah tropis, tumbuhan tropis. Dia tuh berasal dari savana Afrika dan juga dia sudah menjelajahi ke Asia dan Amerika Latin. Asam Jawa itu tumbuh di ketinggian 1000 sampai 1500 meter. Asam Jawa dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari timur yang untuk didagangkan kembali ke Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik juga bumbu-bumbu yang terdapat di dalam si sayur asem. Sayur asem itu ada jagung. Jagung itu teridentik dengan kemanisannya. Dia manis, garing kalau sudah di ini. Terus kacang panjang pun juga garing setelah direbus segala macam. Terus ada asam Jawa. Asam Jawa itu mengeluarkan rasa asam yang terdapat pada buahnya tersebut. Dia tuh berbentuk seperti kurma, akan tetapi dia mempunyai lapisan yang luar juga. Dan juga ada lengkuas. Lengkuas itu berakar keras. Dia seperti jahe tapi tidak dia berwarna kecoklatan kemerahan gitu, tapi dia rada keras. Dan ada juga terasi. Terasi itu adalah bumbu yang diolah dari si udang rebon dan ikan yang difermentasi selama berapa lama, dan juga warnanya itu hitam kecoklatan. Di sini tuh saya akan menjelaskan juga sayur asem ini menggunakan bahan pewarna alami yang bahan pewarna alami itu yang didapatkan itu dari cabai merah, asam jawanya, dan terasi juga. Itu menghasilkan warna coklat kemerah-merahan yang akan menciptakan rasa yang terodentik dengan asam dan gurihnya itu loh. Terus di sini saya juga terdapat banyak macam sayur asem, terdapat banyak macam sayur asem, yang dimana sayur asem itu terdapat berbagai cara makannya, terus cara nyajiannya gitu. Di sini sayur asem tuh mempunyai ciri khas yang banyak macam cara untuk dimakan, yaitu dengan cara dicampurkan, terus lalu
dipisah dengan lauk pauknya. Dan sayur asem ini bisa disebut sayur asem karena kondisi pada zaman dahulu itu masih terbatas, yang dimana awal mulanya sayur asem itu hanya terdiri dari cabai dan gabah. Itu agar itu mengupas makanan itu tuh harus sabar, dan memakannya tuh harus dengan perlahan-lahan lah. Terus di sini tuh kita ada, jadi di sini saya akan mengasihkan pesan dan kesan untuk masyarakat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menjadi negara yang merdeka, sudah menjadi negara yang merdeka. Tapi kita jangan lupa tentang cita rasa makanan yang ada. Karena Indonesia mempunyai banyak macam bumbu dan rempah. Dan kita pun tidak boleh melupakan itu, karena bumbu dan rempah Indonesia pun banyak macam-macamnya dan rasanya pun berbeda-beda. Jadi kita di sini harus kita sebagai bangsa Indonesia tuh kita harus mempunyai inovasi dan kreativitas untuk melakukan atau menciptakan suatu makanan agar tidak hilang cita rasa yang ada dalam bangsa Indonesia ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf ketika ada salah kata atau salah informasi yang setelah saya sampaikan. Saya Rio Octavianus, mohon pamit.